Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada suatu kurang apapun insyaallah. Baik, sebelum saya memulai video ini, saya akan menyampaikan dulu minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, mumpung masih Syawal ya. Jadi nggak ada salahnya kalau mengucapkan. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah saya lakukan pada teman-teman semuanya, dan pastinya saya juga cukup banyak salahnya, artinya banyak kekurangan dari saya, maka saya mohon maaf atas segala kekurangan yang telah saya lakukan. Dan mohon maaf kalau pernah menyakiti teman-teman semuanya, baik itu bagi perasaan kalian, lisan kalian, atau bahkan bikin kalian panik. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya akan menyampaikan, saya akan sharing terlebih dahulu. Jadi saya akan sharing dulu tentang hasil review teman-teman semuanya, bagaimana cara saya mengajar, kemudian cara saya memberikan materi-materi khususnya dengan metode-metode yang sudah saya lakukan. Baik, secara umum, saya sangat berterima kasih teman-teman semuanya karena sudah memberikan dukungan, support, dan banyak yang ngasih masukan, banyak yang ngasih kritikan, baik itu masukan dan kritikan yang mengarah ke positif maupun negatif, tapi bagi saya itu adalah masukan buat saya. Jadi intinya adalah kritikan yang membangun, masukan yang membangun itu membuat saya insya Allah lebih baik lagi. Baik, sebenarnya saya membuat video ini itu harusnya kemarin. Jadi kemarin itu adalah hari Selasa. Jadi hari ini hari Rabu. Saya buat videonya adalah hari Rabu ini. Dan hari Selasa kemarin itu harusnya ada dua mata kuliah. Ya, jadi kalau teman-teman yang nonton video ini dan kalian menjadi bagian kelas di hari Selasa, ya, yaitu mata kuliah akuntansi bank syariah dan akuntansi syariah. Pada prinsipnya kemarin harusnya ada kuliah karena sudah dimulai per tanggal 2 Juni gitu kan. Tapi cuma saya tidak memberikan apapun materi ataupun tugas atau apapun. Yang jelas intinya insya Allah dalam minggu ini, jadi per tanggal 2 kemarin, 3 sekarang, itu saya akan memberikan beberapa materi yang nanti akan saya share di e-learning. Terus kemudian hari ini hari Rabu juga ada mata kuliah sebenarnya, yaitu mata kuliah perpajakan. Kemudian ada mata kuliah praktek akuntansi perusahaan dagang ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, baik itu mata kuliah akuntansi bank syariah, akuntansi syariah, kemudian perpajakan, terus praktek akuntansi perusahaan dagang, terus kemudian untuk kelas IPEC maupun kelas reguler, saya sampaikan untuk dalam minggu ini mungkin saya hanya fokus pada e-learning. Jadi nanti akan saya kasih materi ke e-learning. Dan kemudian untuk tatap muka selanjutnya, entah itu tatap mukanya menggunakan Instagram atau menggunakan WhatsApp, pastinya nanti akan saya lakukan di minggu depan. Jadi sekarang masih ada waktu jeda teman-teman untuk ya paling nggak minimal download dulu lah materinya, bacanya bisa nanti. Itu kan yang biasanya kalian lakukan. Ada juga yang rajin rajin download tapi nggak rajin baca. Oke, jadi intinya pada prinsipnya nanti dalam minggu ini saya akan tidak memberikan materi yang banyak dan kita full belum kuliah. Ya walaupun pada prinsipnya tanggal 2 Juni ini kita udah mulai kuliah. Jadi dalam minggu ini udah kuliah. Cuma saya ngasih extend aja kepada teman-teman semuanya, sekaligus menyiapkan saya juga materi, karena kemarin sempat materi memang udah banyak, cuma harus saya pilih-pilih dulu materi apa yang sesuai gitu kan. Terus kemudian insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Jadi minggu ini kita fokus di e-learning. Jadi nanti teman-teman mulai tanggal 2 Juni kemarin sampai sekarang, nanti silahkan buka e-learningnya. Nanti akan saya kasih linknya dalam WhatsApp. Kemudian nanti silahkan kalian download melalui laptop kalian masing-masing. Terus kemudian untuk minggu depan bagaimana dengan metode kuliahnya. Jadi memang saya sedang mencoba untuk meraba-raba bagaimana cara metode yang efektif dan efisien. Dari sekian banyak masukan, itu memang lebih available memang Instagram atau WhatsApp gitu kan. Cuma problem permasalahannya tetap sama, yaitu adalah kuota dan sinyal gitu kan. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk platform yang berhubungan dengan edukasi, contoh misalkan kayak Zoom, Microsoft Teams sebagainya, kawan-kawannya, jadi website yang berbasis untuk bisa webinar, web ini apa namanya, web conference seperti itu, yang paling boros itu kalau menurut beberapa orang yang telah menggunakan itu adalah menggunakan Zoom.
ya. Zoom, kemudian bawahnya itu ada namanya Webex, juga, ada Microsoft Teams. Nah itu yang paling rendah itu kalau nggak salah Google Meet gitu kan. Cuma teman-teman memang kendalanya harus download dulu. Jadi kendalanya adalah harus download dulu di HP kalian Microsoft Teams atau Zoom, terus kemudian kalian baru bisa menggunakan gitu kan. Terus kemudian dari sekian platform media sosial yang saya gunakan, contoh misalkan yang saya gunakan aja yaitu Instagram maupun WhatsApp. Yang dari Facebook, Instagram, Twitter, yang paling banyak menguras yang pertama adalah Instagram. Dan yang kedua adalah Facebook, karena Facebook kan juga bisa live, gitu kan. Terus yang ketiga WhatsApp dan sebagainya. Nah, dari sini teman-teman semuanya, mungkin saya ingin memberikan alasan mengapa saya harus menggunakan Instagram dan WhatsApp. Yang pertama, itu adalah aplikasi yang sudah available di HP kalian. Jadi saya mengurangi resiko-resiko yang dihadapi oleh mahasiswa apabila mahasiswa itu memang posisinya tidak di rumah. Contoh misalkan dia lagi di jalan, kalian tetap masih bisa mendengarkan suara saya menggunakan headset dalam perjalanan misalkan gitu. Terus kemudian pada prinsipnya kuliah saya lebih fleksibel, tidak harus kalian berada di depan laptop. Paling tidak kalian dengerin aja omongan saya, itu udah menganggap saya udah kuliah gitu kan. Dan bahkan untuk Instagram, cukup kalian buka Instagram live IG saya, kemudian kalian tinggal hadir aja, cukup. Itu bagi saya udah kehadiran bagi kalian. Apalagi yang WhatsApp lebih gampang lagi gitu. Mungkin memang jauh dari nuansa bagaimana kita kalau di kelas ya, memang itu resiko. Microsoft Teams pun kalian di depan laptop itu kita nggak tahu juga kalian ngapain, bisa kalian sambil kalian makan, bisa kalian sambil tiduran gitu kan. Artinya memang kita tidak bisa mengontrol pekerjaan kalian di rumah itu seperti apa gitu. Dan saya dan teman-teman dosen itu sadar bahwasanya kalian itu di rumah itu, kita semua pun sadar, saya pun sama, kerja di rumah itu tidak terkontrol gitu kan. Oleh karena itu, hal yang paling sederhana yang saya lakukan adalah untuk metode pembelajaran, saya menggunakan Instagram atau WhatsApp yang dimana kalian tidak perlu menginstal ya, dimana kalian tidak perlu susah-susah untuk membuka laptop, tinggal mendengarkan saja apa yang saya sampaikan. Dan biasanya ini lebih efektif apabila digunakan dalam mata kuliah teori atau mata kuliah yang berbasis diskusi. Oke. Untuk mata kuliah yang berbasis praktek, memang ini mungkin cenderung agak lebih susah. Karena awalnya praktek kita kan memang menggunakan buku awalnya secara offline kelas. Terus saat ini masih berapa menit lagi ya? Oh, masih lama. Oke. Kemudian sekarang kita mengarah ke online gitu kan. Mungkin agak sedikit berat sih yang awalnya menggunakan buku kemudian harus mengisi Excel. Oke. Memang cenderung kayaknya lebih mudah menggunakan Microsoft Teams sebenarnya gitu kan. Tetapi kalau menurut saya Teams itu bagus gitu kan. Jadi kita bisa jelasin. Sebenarnya lebih efisien lagi itu adalah pada saat kita menggunakan WhatsApp sebenarnya. Jadi kalian bisa tanya itu kenapa harus jelas seperti ini, kenapa harus jelas seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi mengapa sebenarnya WhatsApp dan Instagram tuh udah bisa mewakili sebenarnya gitu kan. Apa susahnya sih kalian kalau misalkan tinggal tanya, terus kemudian tinggal screenshot, terus kemudian tinggal foto, Pak ini artinya apa sih gitu kan. Kan bisa gitu kan. Jadi sebenarnya bisa gitu kan. Jadi memang mungkin sama-sama semua makan kuota, segala bentuk aktivitas baik itu yang bersifat online. Jadi aktivitas yang menggunakan online, data dan sebagainya itu mesti nanti bakal terkuras risikonya itu kan. Beda kalau offline di kelas ya, yang habis bukan kuota tapi yang habis adalah tenaga dan kita lapar. Nah, itu bedanya offline sama online gitu kan. Kalau biasanya kalau offline ya kalau nggak puasa ya, kalau pas nggak puasa mungkin ya offline-nya tadi lapar, kita ngobrol, wah lapar gitu kan. Itu mungkin biaya yang ditanggung. Tapi kalau yang seperti ini online itu yang ditanggung adalah pertama kali ada bukan makan dulu, tapi lebih cenderung kepada kuota biasanya gitu. Mungkin beda tipis ya antara kuota sama makan. Ya, apalagi kalau kita sebagai dosen, kalian lihat lihat video saya sebelum video itu ya makan dulu. artinya untuk
memperoleh tenaga, pastinya saya harus ngomong dulu dan harus makan dulu pastinya gitu kan. Nah, ini salah satu kemarin diskusi kita, terus kemudian sharing kalian juga, masukan-masukan dan kritikan kalian yang sungguh luar biasa, yang bagi saya itu bisa membangun dan bisa memperbaiki bagaimana cara saya untuk mengajar. Oke. Terus kemudian ada banyak hal pastinya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang udah ngasih masukan, ngasih kritik, ngasih saran, ngasih opini dan sebagainya, baik itu yang membangun, baik itu yang ada yang bernuansa negatif. Bagi saya kalian luar biasa. Terus kemudian untuk selanjutnya, jadi nanti mata kuliah untuk minggu depan, oke, perhatikan ya. Untuk minggu depan mungkin saja saya akan memberikan penambahan metode baru lagi, mungkin. Bisa jadi yang pertama tetap mungkin Instagram, tetap WhatsApp mungkin. Insya Allah tetap masih sama. Cuma saya akan menambahkan yaitu PPT yang berupa video. Ya, bisa jadi seperti itu nanti akan saya tambah. Saya akan coba itu. Karena biasanya, kenapa saya bilang coba seperti itu? Karena saya biasanya kalau menggunakan PPT sama video itu biasanya kalau saya koreksi bimbingan skripsi. Jadi kalau saya bimbingan skripsi itu mesti muncul layar, terus kemudian ada suara saya dan ada koreksian saya. Biasanya gitu. Saya akan mencoba untuk menerjemahkan gitu. Ya nanti kita lihat seperti apa. Karena memang kalau skripsi itu kan istilahnya dibaca untuk satu orang gitu kan. Dia intens, permasalahannya detail gitu kan. Tapi kalau PPT itu kan yang membaca banyak orang, sehingga kadang-kadang saya sebagai dosen harus bisa menggiring opini ke semua mahasiswa gitu. Jadi itu cara saya. Jadi saya juga pastikan bahwasanya bahasa saya itu bisa diterima dalam satu kelas. Walaupun itu nggak maksimal sebenarnya gitu kan. Tapi cuma saya berusaha bahasa saya bisa diterima oleh semua kelas gitu kan. Kalau skripsi kan ya bahasa saya cuma dia mahasiswa dengan saya gitu kan. Artinya kita udah enak gitu kan. Secara psikologis kita sudah pernah ketemu dan bahkan kita tahu secara personal gitu kan. Tapi kalau satu kelas kan mungkin saya nggak hafal nih gitu kan. Makanya bahasa yang saya gunakan mungkin nanti kan bahasa yang harusnya yang bisa diterima oleh teman-teman semuanya gitu. Terus yang kedua, bisa jadi saya akan menggunakan video seperti ini. Jadi video seperti ini akan saya gunakan mungkin karena mungkin pakai YouTube, karena dulu saya pernah punya YouTube. Tapi saat ini sedang saya bersihkan dulu YouTube dari gejala-gejala yang tidak jelas. Jadi ada banyak video sebenarnya, cuma yang harus saya take down dulu. Kan saya malu ya kalau ada video-video gak jelas. Maksudnya gak jelas tuh kayak ya video-video nyanyi-nyanyi, video-video pokoknya ya kalau kalian pernah muda, saya juga pernah muda seperti kalian lah gitu kan. Nah itu jadi saya akan bersihkan dulu YouTube saya. Nanti besar kemungkinan setiap kali saya buat video, insya Allah nanti akan saya upload dan bisa saya share. Dan saya nguploadnya di 2 tempat, yaitu pertama akan saya upload melalui e-learning, yang kedua adalah melalui YouTube. Jadi kalau teman-teman ternyata merasa kuota kalian nggak mampu, bukan nggak mampu ya, istilahnya nggak cukup, bahasa saya nggak cukup. Nah kalian bisa buka e-learning, nah gitu, dan kalian bisa lihat video saya di di situ juga. Karena di e-learning itu kalau nggak salah sampai 5 MB maksimum ya megabit. Dan kalau misalkan nggak bisa lagi, besar kemungkinan saya akan menggunakan IGTV. Jadi ada 3 platform video yang akan saya upload nanti, video itu PPT maupun video seperti ini ya. Yaitu dari YouTube akan saya masukkan juga. Yang kedua adalah e-learning, yang ketiga adalah IGTV. Jadi kalian bisa lihat dari platform manapun kecuali Facebook ya gitu. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan hari ini. Jadi untuk hari ini teman-teman saya akan freekan kelas untuk semuanya, dan pastinya saya berharap kita insya Allah ketemu lagi. Oh ya, kuliah kita berakhir sampai besar kemungkinan antara awal Juli. Mungkin saya termasuk salah satu dosen yang masih belum selesai kuliahnya ya. Ya, yang jelas karena kalian tahu kan orientasi saya bukan selesainya materi tapi sepahaman kalian. Jadi kalau misalkan teman-teman kelas lain mungkin merasa, udah banyak subjek gitu kan. Kalau saya bukan banyaknya subjek sih. Sejauh mana kalian paham, studi kasusnya kalian paham bagaimana, nah itu yang harus kalian pahami. Oke, baik teman-teman, gitu aja dari saya. Dan pastinya
kita saling introspeksi masing-masing, dan saya udah dikoreksi, dan kita saling bersama untuk introspeksi diri. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sabr. Jadi apabila saya ada salah tolong diingatkan, dan sebaliknya kalaupun kalian ada salah nanti akan saya ingatkan. Yang jelas terima kasih banyak sudah membantu dan mensupport saya dan memberikan masukan dan kritikan yang baik dan membangun untuk saya, dan insya Allah semoga ke depan lebih bagus lagi. Jadi kita ketemu minggu depan insya Allah. Seluruh mata kuliah saya di minggu ini akan saya berikan, cuma nanti kita fokus di e-learning, dan nanti silahkan cek di learning, dan nanti akan saya share terkait linknya ya, akan saya share di melalui WhatsApp. Baik, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Stay healthy and always be happy. Salam buat keluarga teman-teman semuanya di rumah, dan sehat selalu, dan kita ketemu lagi besok insyaallah. Saya akhiri, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.